Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, kita menyembah Tuhan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu, haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. 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 Terpuji namamu. Haleluya. 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 Kami memujimu, menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Ajaib Tuhan. Haleluya. 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 Kami menyembahmu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus, kami menyembahmu. Haleluya. 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 Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Mari bersama kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian dalam Psalm nomor 52, Rahmat Tuhan. Tuhan selalu menjadi pujianku. Olehnya ku telah dibebaskan. Ku tak sadar besar kasih-Nya padaku. Melebihi kesalahanku. Kor selamanya ku akan memandangmu. Selamanya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar amat bagiku orang berdosa, jauh melebihi kesalahanku. Oleh rahmat Tuhan mengangkat hidupku dari suatu lembah keniscayaan. Dengan kuasa yang menyadarkan diriku melebihi tiap kesalahanku. Kor selamanya ku akan memandang Golgota. Kita angkat tangan. Ya ku akan memandang Golgota, di mana Yesus mati bagiku. Besar amat
Kita pujikan pujian ini langsung kornya nanti pada kor. Saya mengundang hamba Tuhan muda Pendeta Fandi Kayuri membuka ibadah kita dalam doa. Selamanya ku akan memandang Juljuta. Selamanya ku akan memandang di mana kita mengangkat tangan kanan kita. Yesus mati bagiku, besar rahmat bagiku orang berdosa. Melebihi kesalahanku. Haleluya. Begitu besar Tuhan rahmat-Mu bagi kehidupan kami, terutama bagi kami bangsa kafir Tuhan. Kalau kehidupan kami bisa Tuhan menjadi umat ketebusan-Mu Tuhan, ini semua hanya karena rahmat-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Bukan karena kuat mampu kehebatan kami Tuhan, tetapi semua hanya oleh karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kehidupan kami selalu menghargai rahmat-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kami membawa kehidupan kami Tuhan untuk selalu mengiring Engkau Tuhan, untuk selalu disucikan, dibaharui Tuhan, sampai kehidupan kami benar-benar Tuhan layak di hadapan-Mu Tuhan. Boleh Tuhan berkenan bisa dipersembahkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan belas kasih sayang-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, pada sore hari ini kami membawa kehidupan kami Tuhan, kehidupan yang banyak dosa, banyak salah ini Tuhan, supaya Tuhan dibentuk kembali Tuhan menjadi segambar dengan Engkau, kembali seperti Tuhan ciptaan semula Tuhan, supaya kehidupan kami Tuhan tidak binasa bersama dengan dunia ini, tetapi kami boleh disingkirkan Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan di awan-awan permai, masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Mohon kemurahan belas kasih sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah pelayanan kami dari awal pertengahan sampai tamatnya dalam tangan belas kasih sayang-Mu. Biarlah Engkau sebagai imam besar ada di tengah-tengah ibadah pelayanan kami, melakukan pekerjaan pendamaian, penyucian bagi kehidupan kami Tuhan. Juga Tuhan Engkau mengurapi kami semua, tidak ada yang terkecuali. Mulai dari pelayan-pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah pelayanan pada sore hari ini. Pemimpin puji-pujian Tuhan, urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, pemain musik, singer, semua yang terlibat dalam ibadah pelayanan. Tuhan tolong, Tuhan urapi Tuhan, sehingga kehidupan kami bisa melayani Engkau Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Mohon kemurahan belas kasih sayang-Mu. Juga tepukan tangan kami, nyanyian yang kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, juga kiranya mengurapi Tuhan, supaya Tuhan kami merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kebahagiaan sorga kami boleh rasakan Tuhan. Terima kasih. Mohon kemurahan belas kasih sayang-Mu sampai kepada hamba-Mu sebentar yang akan menyuarakan firman-Mu. Tuhan tolong berbelas kasih Tuhan, nyatakan firman kasih karunia dalam kehidupan kami, yang menolong kehidupan kami, membentuk kehidupan kami Tuhan. Tuhan semakin hari semakin layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Juga Tuhan kami berdoa Tuhan, setiap kali kami mau beribadah melayani Engkau, iblis setan tidak senang dengan kehidupan kami. Dia mau mengganggu, menggagalkan ibadah pelayanan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami panggil nama-Mu yang berkuasa. Kami usir, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Biarlah kemenangan dari Tuhan boleh kami rasakan dalam ibadah pelayanan kami. Gerakan jiwa-jiwa Tuhan untuk bisa Tuhan beribadah melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, kami buka tabiskan ibadah pelayanan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan diucapkan. Baik, terima kasih kepada hamba-Nya yang sudah membuka ibadah kita pada saat sore hari ini dalam doa. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, dari tempat ini tak lupa saya menyapa kita semua, baik kita yang ada di tempat ini, juga kepada umat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara online, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dari tempat ini saya mengucapkan kepada kita semua selamat sore, salam damai sejahtera, biarlah kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah melayani Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kita, namun karena kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Kita lanjut pujian kita dalam nyanyian rohani nomor 107. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kebaikanmu, bukan
dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, kor semua hanya anugerahnya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Jika engkau dipakainya, bila engkau dapat, itu karenanya. Bila engkau punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita. Jika engkau dipakainya. Puji Tuhan, semua hanya karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan atas kehidupan kita. Tuhan menyatakan kasih sayangnya atas kehidupan kita. Itulah rencana Tuhan yang sementara Tuhan kerjakan hari-hari terakhir ini, yaitu mau menjadikan kita mempelai wanita yang sempurna. Kita lanjut pujian kita dalam nyanyian rohani 114. Dia tak pernah gagal. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Sebab dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja, Dia tak pernah gagal. Mari bersama kita berdiri. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja, bersoraklah, puji sembah Dia. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja, sekali lagi bersoraklah, puji sembah Dia. Bersoraklah, puji sembah Dia. Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus
Yesus Raja. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Tuhan senantiasa menyatakan kasih dan kemurahan-Nya, itu sebabnya patut kita memuji, memuliakan Dia. Sebab Tuhan yang kita sembah adalah Allah segala Allah, Raja segala raja, mempelai laki-laki sorga yang senantiasa mengasihi kita. Tuhan tidak meninggalkan kita, senantiasa Tuhan menyatakan pertolongan-Nya bagi kehidupan kita. Lanjut pujian kita dalam nyanyian rohani 208. Tuhan menetapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Pada waktu sukar Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Pada waktu sukar Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Pada waktu sukar Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan hiburkan. Pada waktu sukar Tuhan menolong orang yang berkenan padanya. Puji Tuhan. Tuhan menyatakan pertolongannya bagi kehidupan kita hari-hari terakhir ini lewat pembukaan rahasia firman-Nya. Senantiasa firman Tuhan ini yang dinyatakan atas kehidupan kita, sehingga kehidupan kita bisa kuat teguh hati, tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar sampai garis akhir kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan menerima kebesaran firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan. Kita angkat pujian dalam Psalm nomor 84, jiwaku terbuka. Terbuka bagimu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Jiwaku terbuka. Mari bersama kita bangkit berdiri. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Terbuka. Nyatakan segala perkara, Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu Tuhan. Singkapkan kita mengangkat semua yang terselubung,
Terima kasih Tuhan. Kami mau membuka hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Sebab hanya firman-Mu yang mampu untuk menyucikan, membaharui kehidupan kami, untuk mempersiapkan kami layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Sebabnya Tuhan nyatakan isi hati-Mu bagi kami. Tuhan bukakan rahasia firman-Mu bagi kami semua. Dan biarlah urapan-Mu dicurahkan atas kami. Sehingga kami mampu untuk menerima firman-Mu dengan hati yang lemah lembut demi keselamatan jiwa kami. Dan urapi hamba-Mu Tuhan untuk mampu menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dengan murni, sesuai kehendak dan kasih sayang Tuhan. Biar apa yang sudah dikerjakan, itu yang diajarkan, sehingga tidak menjadi penipu di tengah-tengah sidang jemaat-Mu Tuhan. Kuasa firman boleh kami alami, menyucikan, membaharui kehidupan kami, memberikan jawaban yang pasti dalam setiap pergumulan hidup kami. Bahkan untuk saat kami bisa menerima tubuh dan darah-Mu, firman-Mu dipermanensikan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, mohon kemurahan belas kasih-Mu bagi kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang mau mengganggu kami saat kami mendengarkan firman, bahkan di saat kami menerima tubuh dan darah-Mu, saat kami berdoa menyembah Engkau lewat roh jahat, roh najis, roh ngantuk, pikiran mengembara, kami tolak, kami usir semua, hancurkan pekerjaannya, yaitu dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang berkuasa memberikan kemenangan bagi kami sekalian. Kebebasan Roh Kudus menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati dan kesederhanaan kami sambut terima kebesaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, mula pertama bersama istri saya mengucapkan selamat sore. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian, dan selamat untuk kita memandang Tuhan di dalam firman-Nya. Kembali kita baca Markus 14 ayat 65. Markus 14 ayat yang ke-65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, "Hai Nabi, cobalah terkah." Malah para pengawal pun memukul dia. Ya, terima kasih. Ya, ini dari di sini kita lihat bagaimana imam-imam kepala dan semua anggota sidang menolak kesaksian Yesus, berarti menolak kebenaran, sehingga mereka menghina dan menyalibkan Yesus. Di sini yang dihina atau yang diejek adalah penampilan Yesus sebagai nabi. Hai Nabi, cobalah terkah. Ini yang dihina, yang diejek adalah Yesus sebagai nabi. Ini sekarang menunjukkan mengejek firman nubuatan, mengejek firman nubuatan. Jadi Yesus sebagai kepala, dia sudah menerima semuanya. Gereja Tuhan akhir zaman juga, jangan heran kalau kita mau menerima firman nubuatan, itu tidak bisa dipisah dari firman pengajaran. Mau menerima firman nubuatan, firman pengajaran atau kabar mempelai, kita juga diejek, dihina, dianiaya, baik secara fisik juga secara batin. Jangan heran kalau kita mengalami semua itu. Memang di akhir zaman ini akan tampil, Alkitab mencatat dalam 2 Petrus 3, akan tampil pengejek-pengejek yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 3-6. 2 Petrus pasal 3 ayat 3-6. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan.
Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Iya, nih. Jadi di akhir zaman ini akan tampil ya, terbalik, akan tampil ya, pengejek ya ini, dan yang diejek adalah firman tentang kedatangan Yesus kedua kali. Yesus itu akan datang kembali sebagai raja, segala raja, sebagai mempelai pria surga. Jadi firman tentang kedatangan Yesus kedua kali itu adalah firman nubuatan dan firman pengajaran. Nah, yang disebut juga kabar mempelai atau firman pengajaran yang benar. Nah, itu yang diejek. Nih, praktek pengejek apa? Prakteknya praktek pengejek, mengejek firman pengajaran benar, kabar mempelai. Prakteknya ya tidak mau disucikan. Itu prakteknya. Tidak mau disucikan oleh firman pengajaran yang benar. Nah, hanya mengikuti hawa nafsu daging, tadi ayat 3 itu. Hanya mengikuti hawa nafsu daging dan jatuh bangun dalam dosa sampai puncaknya dosa. Nah, itu pengejek. Ya, menolak penyucian, tidak mau disucikan oleh firman pengajaran benar, hanya mengikuti hawa nafsu dagingnya dan jatuh bangun dalam dosa sampai puncaknya dosa. Nah, kalau sudah menjadi pengejek, pasti menjadi pemecah belah. Orang yang mengejek pasti jadi pemecah belah. Ya, kita baca lagi di dalam Yudas 1, Yudas pasal 1 ayat 17 sampai 19. Yudas 1 ayat 17 sampai ayat 19. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Nah, ini. Jadi kalau sudah menjadi pengejek, pasti menjadi pemecah belah. Nah, ini adalah gereja daging ini. Inilah gereja daging. Ya, dia tampil sebagai pengejek, dia tampil sebagai pemecah belah. Pemecah belah adalah orang yang menolak pekerjaan Roh Kudus. Tadi pengejek orang yang menolak pekerjaan firman pengajaran untuk menyucikan. Pemecah belah ini orang yang menolak pekerjaan Roh Kudus. Nah, pekerjaan Roh Kudus di akhir zaman ini adalah menyatukan tubuh Kristus yang sempurna. Itu yang disebut dengan mempelai wanita Tuhan. Itu pekerjaan Roh Kudus. Dulu dinubuatkan di cerita tentang Abraham mencari istri untuk Ishak anaknya. Abraham gambaran Allah Bapa. Ishak menggambarkan anak Allah. Nah, Abraham menyuruh hambanya yang bernama Eliezer untuk mencari istri bagi Ishak dari kalangan saudaranya, saudara Abraham. Nah, Eliezer itu artinya Allah penolong. Nah, sekarang menunjukkan Allah Roh Kudus. Jadi pekerjaan Allah Roh Kudus sekarang ini untuk menyatukan tubuh Kristus yang sempurna menjadi atau yang disebut dengan mempelai wanita Tuhan. Untuk dibawa kepada Yesus nanti, mempelai pria surga. Nah, kesatuan tubuh Kristus itu dimulai dari dalam nikah. Itu kesatuan tubuh Kristus. Dimulai dari dalam nikah, kemudian membesar dalam penggembalaan. Ya, terjadi kesatuan. Kemudian membesar lagi antar penggembalaan. Nah, sampai nanti tercipta kesatuan antara Israel asli yang sudah menerima pengajaran yang benar dan kita bangsa kafir yang sudah menerima pengajaran yang benar di dalam satu tubuh Kristus yang sempurna. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus. Jadi pengejek dan pemecah belah itu
adalah orang-orang yang menolak pekerjaan firman pengajaran yang benar dalam urapan Roh Kudus untuk membentuk, mempelai wanita Tuhan yang sempurna, tubuh Kristus yang sempurna. Ya, jadi kesatuan nikah dia tidak pedulikan, itu pengejek pemecah belah. Kesatuan penggembalaan juga tidak dihargai. Kesatuan antar penggembalaan juga tidak ada. Apalagi mau menyatu dengan Israel asli, tidak mungkin. Tidak mungkin. Nah, buktikan bahwa kita bukan pengejek, kita bukan pemecah belah. Kita mau memperhatikan kesatuan nikah. Kita mau memperhatikan kesatuan penggembalaan. Juga perhatikan kesatuan antar penggembalaan. Ya, sampai nanti kita boleh mencapai kesatuan Israel dan kafir dalam satu tubuh Kristus yang sempurna. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita pelajari ini. Kesatuan-kesatuan ini. Kesatuan nikah, kesatuan penggembalaan, ya, sampai nanti kesatuan Israel dan kafir. Mulai dari kesatuan nikah dulu. Kita pelajari tentang kesatuan nikah. Apa itu? Ya. Kesatuan nikah ini harus kita upayakan. Kita upayakan, kita gumuli dengan ekstra. Harus, ya, sebab tujuan menikah itu adalah menjadi satu, ya, satu daging dalam Efesus 5 ayat 32 dan seterusnya. Tujuan menikah itu menjadi satu daging. Pencobaan yang paling berat di dunia ini adalah nikah yang tercerai-berai. Itu pencobaan yang paling berat. Nikah yang tercerai-berai, nikah yang tidak menjadi satu. Ya. Ya, sekali lagi tujuan menikah itu menjadi satu daging. Ya. Bacalah Efesus 5:31, ya, ayat 31. Efesus 5 ayat 31. Mari kita baca. Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Iya, ini tujuan menikah itu menjadi satu daging. Satu daging ini artinya satu pikiran, satu perasaan, itu satu daging. Satu pikiran, satu perasaan, terutama satu firman pengajaran yang benar. Itu tujuan menikah. Satu pikiran, satu perasaan, satu firman pengajaran benar. Nah, bagaimana bisa satu daging kalau pengajarannya berbeda? Laki-laki dan perempuan itu sudah berbeda secara fisik. Belum lagi kalau beda suku. Nah, kalau ajarannya berbeda, tidak mungkin menyatu, tidak mungkin jadi satu daging. Nah, ini jadi harus tujuan menikah itu untuk menjadi satu daging, satu pikiran, satu perasaan, ya, terutama satu firman pengajaran yang benar. Nikah ini adalah pemberian Tuhan yang amat baik. Pemberian Tuhan yang amat baik bagi manusia. Ya, pemberian Tuhan yang paling indah bagi kita manusia ini. Dalam kitab Kejadian itu kan, ketika manusia sudah diciptakan, sepasang nikah diciptakan, Tuhan berkata, sungguh amat baik. Waktu penciptaan yang lain-lain, pemisahan darat, laut, penciptaan benda-benda penerang dan sebagainya, hari pertama sampai hari yang kelima, Tuhan hanya berkata, lalu Tuhan melihat sesuatu, semuanya itu baik. Semuanya baik, semua baik. Nanti waktu penciptaan sepasang nikah, baru Tuhan berkata sungguh amat baik. Jadi nikah itu adalah pemberian Tuhan yang paling indah. Pemberian Tuhan yang paling amat baik. Yang amat baik untuk kita manusia. Dibacalah Kejadian 1. Ini pendalaman Alkitab, mari kita baca. Kejadian 1 ayat 27 dan ayat 31. Kejadian 1, 27 dan 31. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya, 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Iya, puji Tuhan. Nah, jadi tidak ada kebahagiaan yang lebih indah di dunia ini selain dari nikah yang menyatu.
Itu kebahagiaan yang paling indah. Biar mungkin hanya tinggal di gubuk-gubuk, tapi kalau nikah itu menyatu, satu pengajaran yang benar, wah itu kebahagiaan yang paling indah. Tinggal di rumah gedung besar, tapi tidak satu pengajaran, apalagi beda keyakinan, itu sangat suatu penderitaan batin. Penderitaan batin. Nah, ini sebab itu mari kita upayakan nikah kita menjadi satu, terutama satu di dalam firman pengajaran yang benar. Jika tidak, nikah tidak menyatu, itu suatu penderitaan, ya. Suatu penderitaan, ya. Nikah dalam suasana neraka. Kalau nikah menyatu suasana Firdaus, ya. Adam dan Hawa diciptakan, ditempatkan di Taman Eden. Nah, itulah kalau satu pengajaran. Puji Tuhan. Ya, ini mungkin suami ada kekurangannya, istri ada kekurangannya, tapi lewat firman pengajaran masing-masing dibenahi. Ya, betapa indah rumah tangga itu karena ada pengajaran yang benar. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya nikah kita menyatu. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan supaya nikah menyatu. Yang pertama ini untuk yang belum menikah, ya. Permulaan nikah. Dalam permulaan nikah harus memperhatikan 3 hal. Ya, di dalam permulaan nikah ini yang bagi kaum muda yang belum menikah, ini perhatikan 3 hal. Kejadian 6 ayat 1 sampai 3 kita baca dulu. Kejadian 6 ayat 1 sampai 3. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Ya, ini yang pertama yang harus kita perhatikan, permulaan nikah. Dan dalam permulaan nikah ini 3 hal yang kita harus perhatikan. Permulaan nikah itu masa pacaran, masa tunangan, ya, sebelum menikah, ya, sebelum menikah. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam permulaan nikah. A, jangan menikah sesuai dengan selera daging atau pandangan daging. Tadi anak-anak Allah melihat anak-anak manusia cantik-cantik. Nah, ini jangan menikah sesuai selera daging atau pandangan daging, jangan seperti itu. Kan lihat, oh gantengnya, lihat cantiknya, lihat kayanya, lihat punya kedudukannya dan seterusnya. Seperti ada orang pernah mengatakan begini, saya orang tuanya itu, anak saya boleh menikah dengan pendeta, tapi pendeta yang sudah punya gereja besar, yang sudah punya pastori. Ya, dalam hatiku yang sudah punya gereja besar, punya pastori itu pendeta yang sudah punya istri, yang sudah punya anak. Nah, itu hanya lihat yang daging. Nah, jangan menikah sesuai selera daging atau pandangan daging, itu A, poin A. Jangan tuh. Ya, jangan anak-anak manusia melihat anak-anak Allah melihat anak-anak manusia cantik-cantik. Itu pandangan daging. Kemudian B, jangan kawin campur. Jangan kawin campur. Ya, tidak satu iman, tidak satu pengajaran, itu kawin campur. Jangan. Ya, ini mumpung belum menikah, ya, kaum muda, perhatikan itu. Ya, kalau memang sayang, bawa dalam pengajaran, supaya dia dengar pengajaran. Tapi jangan baru 1-2 kali langsung menikah, jangan dulu. Sampai dia mantap. Kalau memang dia orangnya Tuhan, dia sudah mantap dalam pengajaran, nah baru lanjutkan hubungan yang lebih serius, masuk dalam nikah. Kok harus 1-2 kali langsung menikah, ya orang tua juga ya dilihat, baru 1-2 kali masuk, ya sudah atur saja, jangan dulu. Begitu selesai menikah, dia bawa ke ajarannya yang lama, dia bawa ke keyakinannya yang lama, menangis sengsara sendiri. So itu ayo, ini diperhatikan poin B ini, jangan kawin campur. Kemudian C, menikah harus sesuai firman. Itu menikah harus sesuai firman, harus satu firman pengajaran yang benar. Ini modal utama masuk nikah, satu firman pengajaran yang benar.
Modal utama masuk nikah. Mungkin yang jasmani belum ada. Ya, tetapi satu pengajaran itu modal utama masuk nikah. Ya, saya ulangi lagi, anak-anak Allah itu menunjukkan keturunan Adam melalui jalur Set. Ya, Habil sudah mati, ya, lalu ada adiknya, lahir adiknya namanya Set. Jadi itu yang disebut dengan anak-anak Allah. Dalam Lukas 3 ayat 38 di situ disebutkan. Kemudian anak-anak manusia itu adalah keturunan Adam lewat jalur Kain. Ini disebut anak-anak gelap. Kalau anak-anak Allah tadi anak-anak terang. Kain itu sudah di dalam 1 Yohanes dikatakan dia berasal dari si jahat. Berarti gelap. Jadi anak-anak Kain ini anak-anak kegelapan. Anak-anak di luar Tuhan. Ya. Sekarang anak-anak gelap itu orang yang di luar Yesus. Orang di luar Yesus, di luar Tuhan. Ya. Diperkecil lagi, dipersempit di luar pengajaran. Ya. Hidup hanya mengikuti hawa nafsu dagingnya. Nah, ini jangan menikah hanya mengikuti pandangan daging, jangan kawin campur, tapi harus sesuai firman. Harus satu firman pengajaran benar. Itu modal utama. Nah, apa yang terjadi kalau ini diabaikan? Oh, tidak apa-apa. Ya, ini jodoh saya, sudah saya punya jodoh ini, sudah dia ini. Tidak ada yang bisa menggantikan. Biar lain pengajaran. Sudah ini pasangan saya. Apa yang terjadi kalau dipaksakan? Menikah tidak sesuai firman. Tidak satu pengajaran yang benar. Coba lanjut baca. Ayat yang keempat dan seterusnya. Kejadian 6 tadi. Ayat 4 saja. Ya. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia. Terang dan gelap memaksakan diri menyatu dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Iya, kalau ini diabaikan maka akan melahirkan raksasa. Nikah itu akan melahirkan raksasa. Yaitu artinya melahirkan raksasa artinya hawa nafsu daging yang besar. Jadi nikah itu hanya akan diisi dengan hawa nafsu daging yang besar. Ini raksasa itu hawa nafsu daging yang besar yang tidak terkontrol. Ya, itu akhirnya ke sana. Ya, karena sudah misalkan beda agama, ya, paksakan. Ya, akhirnya nanti ada istri kedua, ada suami kedua mungkin. Ya, masih ada suaminya yang pertama dan suami yang kedua, yaitu poliandri atau punya istri yang kedua, istri ketiga poligami. Ya, itu nikah yang berisi hawa nafsu daging yang besar, yang tidak terkontrol, yang liar. Tuhan tolong jangan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kalau sudah terlanjur kawin campur, apakah harus diceraikan? Beda pengajaran. Beda keyakinan. Apakah harus diceraikan? Tidak. Jangan. Tetapi harus bergumul ekstra. Supaya nikah itu satu. Dan harus membayar harganya. Harus bayar harga. Harus bergumul ekstra. Bergumul dengan keras supaya nikah satu. Dan harus bayar harganya. Kayak gitu. Harus bayar harga. Kalau seandainya ditinggal nanti. Beda agama, lalu ditinggal, ya bayar harga, hidup menyendiri, tahan bertarak, nah itu bayar harga, begitu. Nah, bukan sudah ditinggal, ditinggal kesempatan saya mau menikah dengan yang satu keyakinan, sudah salah, double salahnya. Ini harus bayar harga. Semoga kita bisa menikah itu bukan sesuatu yang harus dipermainkan. Nah, kemudian kedua yang harus diperhatikan soal nikah, perjalanan nikah. Tadi permulaan nikah, ya. Permulaan nikah kita jaga. Kemudian yang kedua perjalanan nikah dijaga. Perjalanan nikah yang sudah menikah, mari kita jaga ini. Apa yang harus dijaga di situ? Jangan ada kekerasan hati yang diwujudkan dengan kebenaran diri sendiri. Kekerasan hati itu diwujudkan dengan kebenaran diri sendiri. Jangan ada itu. Jangan isi nikah kita dengan kekerasan hati, dengan kebenaran diri sendiri. Matius 19, mari kita baca.
Injil Matius 19 ayat yang ke-7 dan 8. Matius 19 ayat 7 dan 8. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah Nah demikian. ini, karena ketegaran hatimu, kekerasan hati, ini jangan isi nikah dengan kekerasan hati. Wujudnya itu kebenaran diri sendiri. Yaitu kebenaran diri sendiri ini adalah kebenaran yang didapat dengan cara menyalahkan orang lain. Menutupi dosa dengan cara, lebih bagus, menutupi dosa dengan cara menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan atau firman, sampai menyalahkan setan. Nah ini akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Nah, akhirnya terjadi perceraian. Mungkin tidak cerai secara surat, tapi cerai diam-diam, cerai hati. Hatinya sudah tidak menyatu lagi. Masih satu permisi, satu tempat tidur, tapi sudah tidak satu hati lagi. Nah, ini kita jaga, jangan ada kebenaran diri sendiri. Jangan. Nikah itu harus diisi dengan kebenaran Tuhan. Itu yang benar. Nikah itu harus kita isi dengan kebenaran Tuhan, yaitu kebenaran yang didapat dengan cara mengaku dosa. Itu kebenaran Tuhan. Kebenaran yang kita dapat dengan cara mengaku dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Sehingga kita diampuni, dibenarkan oleh darah Yesus. Nah, makanya di ayat selanjutnya Matius 19 ini ayat 5 sampai 6, ayat 5 mundur ayat 5 sampai 6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, ini rumus nikah itu satu suami tambah satu istri sama dengan satu. Itu rumus nikah. Satu suami ditambah satu istri sama dengan satu. Antara suami dan istri hanya boleh ada tambah. Simbol tambah atau salib. Nah, tambah ini menunjukkan salib Kristus. Hanya itu. Antara suami dan istri hanya boleh ada salib Kristus. Hanya ada salib Kristus. Artinya agar ada kesatuan dalam nikah harus ada salib Kristus yang dipraktekkan dengan saling mengaku dan saling mengampuni. Nah, pasti satu. Sejahat apapun. Ya, seperti kapan itu saya ditelepon oleh seorang anak Tuhan. Om, bagaimana ini om? Keluarga saya gini. Istrinya sudah tinggalkan dia. Ya. Padahal sudah lama dia berhubungan dengan laki-laki yang lain dan sekarang sudah menikah dengan laki-laki lain yang lain agama dan dia sudah ikut agama suaminya yang sekarang. Nah, bagaimana ini? Boleh menceraikan? Ya, saya bacakan ayatnya. Boleh, tetapi dengan catatan jangan menikah lagi. Boleh, tapi jangan menikah lagi. Kalau itu karena zina, ya boleh menceraikan karena zina, tapi tidak menikah lagi, tidak boleh. Tetapi saya nasihati, alangkah baiknya kalau belajar mengampuni. Siapa tahu dengan doa, dengan pergumulan, dia bisa mengampuni dan bergumul ekstra, istrinya bisa kembali lagi. Tapi dia sudah terlanjur sakit hati, ya saya bilang ya terserah. Itu juga bukan anggota jemaat, jadi saya tidak bisa bicara terlalu panjang lebar. Saya bilang ada gembalanya, silakan tanya kepada gembalanya, itu yang lebih baik. Ya, ini hati-hati, jaga kesatuan nikah itu antara suami dan istri hanya boleh ada salib Kristus. Belajar untuk saling mengaku,
dan saling mengampuni. Jadi modal utama dalam perjalanan nikah adalah salib Kristus. Itu modal utama dalam perjalanan nikah, salib Kristus atau korban Kristus. Nah, tadi dalam poin yang pertama soal permulaan nikah, modal utama untuk masuk nikah adalah ajaran sehat. Satu ajaran sehat, satu pengajaran benar. Nah, kemudian ini, poin yang kedua ini, modal utama perjalanan nikah adalah salib Kristus atau korban Kristus. Nah, firman pengajaran yang benar ditambah dengan korban Kristus yang wujudnya sekarang perjamuan suci, kita dapatkan di dalam ibadah pendalaman Alkitab. Ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab. Nah, jadi lewat ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab, ada harapan nikah itu terpelihara kesatuannya untuk mencapai satu tubuh Kristus yang sempurna kelak. Ya, tekuni itu, jangan kita lalaikan, kita tekuni pendalaman Alkitab, perjamuan suci dalam tabernakel itu dikena pada alat meja roti sajian. Itu miniatur kerajaan surga. Tuhan suruh kepada Musa bangun di bumi. Nah, tabernakel yang dibangun Musa sudah hancur. Sekarang pengajarannya. Ya, tekuni ibadah pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Kita mendapatkan modal utama. Itu firman pengajaran dan perjamuan suci untuk menjaga kesucian permulaan nikah, masa sebelum menikah, dan kesatuan perjalanan nikah kita. Nah, dijaga semua, terjaga. Puji Tuhan. Nah, ini harus kita perhatikan ya. Jadi sekali lagi ini Pak pengejek pemecah belah, dia tidak mempedulikan kesatuan nikah. Itu pengejek pemecah belah. Kita jangan jadi pengejek, jangan jadi pemecah belah. Perhatikan kesatuan nikah kita. Mulai dari permulaannya yang belum menikah, jaga, perhatikan. Dan perjalanannya sekarang ini. Kita jaga, kita perhatikan. Jangan isi dengan kekerasan hati. Jangan isi dengan kebenaran diri sendiri. Kemudian yang kedua, perhatikan kesatuan dalam penggembalaan. Perhatikan kesatuan dalam penggembalaan. Nah, kalau nikah sudah satu, nah pasti bisa satu dalam penggembalaan. Ini suami ajaran sehat dia pegang. Istri ajaran sehat. Nah, bisa satu dalam penggembalaan. Penggembalaan yang dibina oleh ajaran yang sehat. Nah, bukan ajaran campur. Ya. Nah, kenapa kok pisah-pisah penggembalanya? Karena sudah campur-campur ajarannya. Tapi kalau ajarannya satu, ya, sehat, pasti bisa satu penggembalaan. Bisa satu penggembalaan. Puji Tuhan. Nah, sebab itu ayo bawa nikah kita untuk tergembala di dalam binaan firman pengajaran benar, ajaran yang sehat, ajaran yang murni. Bawa, kita doa gumuli, suami istri, anak-anak, kalau dikaruniai anak, ayo kita gumuli untuk bisa masuk di dalam penggembalaan yang benar, yang dibina oleh ajaran yang sehat. Ini yang mau dihancurkan oleh setan. Nikah dia mau hancurkan, setan juga mau berusaha menghancurkan sistem penggembalaan. Dia mau berusaha hancurkan sistem penggembalaan ini. Sejak dari zaman permulaan sampai di zaman akhir ini, setan mau menghancurkan sistem penggembalaan lewat dua cara. Ini ada dua cara setan untuk menghancurkan sistem penggembalaan. Ya, kita baca yang pertama Matius 26 ayat 31. Matius 26 ayat yang ke-31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai. Nah, ini cara yang pertama, menanamkan roh pembunuhan. Ya, menanamkan roh pembunuhan sama dengan roh kebencian. Nah, ini mau menghancurkan penggembalaan ya. Jangan dipertahankan itu. Kalau mungkin ada timbul rasa tidak suka kepada sesama jemaat atau kepada gembala atau gembala kepada jemaat, itu jangan dipertahankan, jangan dibiarkan nanti
menjadi kebencian, bahkan kebencian tanpa alasan. Nah, itu menghancurkan penggembalaan. Pokoknya saya tidak mau ibadah selama dia masih ada di situ. Waduh, itu roh kebencian. Nah, bagaimana kalau yang dibenci itu masuk surga? Nah, saya tidak mau masuk surga, ada dia di surga. Biar saya di halaman saja. Tidak mungkin. Tidak bisa. Jangan dipertahankan. Ada rasa tidak suka ya diselesaikan. Diselesaikan. Ada rasa jengkel ya selesaikan. Pahit hati selesaikan. Jangan dibiarkan nanti bertumbuh jadi kebencian. Sampai kebencian tanpa alasan. Dia tidak salah pokoknya ya. Karena tidak suka ya benci. Pokoknya benci. Lihat mukanya saya benci. Nah, jangan itu, ya, itu jangan. Ya, ini mau menghancurkan sistem penggembalaan. Ini yang saya sebagai gembala gumuli terus. Ya. Jangan ada ini, jangan ada. Baik di sini, tentena, ya, kita di sini dalam jumlah yang sedikit. Lalu ada lagi roh kebencian. Aduh, jangan. Di Diora agak besar. Lalu ada kebencian. Aduh, jangan. Nah, kemudian juga di tentena ini berupaya. Makanya sebagai gembala jangan pilih-pilih, harus adil. Harus adil. Ya, ini Tuhan tolong kita. Semoga kita bisa mengerti. Yang kedua, cara yang kedua, Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 30. Kisah Rasul 20 ayat 28 sampai 30 ini cara setan mau menghancurkan sistem penggembalaan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Nah, ini yang kedua, serigala. Serigala. Yaitu sama dengan serigala, sama dengan ajaran palsu. Tadi ayat 30, 29 serigala, wujudnya ya ayat 30, ajaran palsu. Nah, ini yang mau menghancurkan sistem penggembalaan. Nah, yang bagaimana ajaran palsu itu? Ajaran yang tidak sesuai dengan firman penggembalaan. Itu sudah. Yang selama ini kita dengar dalam penggembalaan, kalau tidak sesuai, tidak senada, tidak sesuai, ya suara asing itu, ajaran yang lain itu mau menghancurkan sistem penggembalaan. Sekian puluh tahun kita dalam penggembalaan dibina oleh ajaran yang sehat, lalu kita buka telinga dengar yang lain, bawa dalam penggembalaan, menghasut yang lain, menghasut jemaat yang lain. Nah, ini memecah belah. Hancur sistem penggembalaan. Apalagi kalau gembalanya begitu. Sekian tahun pegang pengajaran yang benar. Lalu buka diri mendengar ajaran yang lain. Datang ke gereja, kembali ke penggembalaannya, diajarkan kepada jemaat. Nah, jemaat bingung. Lalu pendetaku bilang begini, kok sekarang begitu? Seperti dulu, waktu ini kesaksiannya Papa, guru beliau yang membawa beliau masuk dalam pengajaran, menikam dari belakang. Waktu pergi fellowship, begitu sampai di tempat fellowship itu, dipanggil sama gurunya Papa dulu, yang membawa Papa dalam pengajaran. Brur, kita jangan terlalu fanatik. Perempuan-perempuan juga dipakai oleh Tuhan. Boleh mengajar. Langsung seperti ditikam memang dari belakang. Dari situ Papa tidak mau fellowship lagi. Tidak mau berfellowship lagi. Dan memang sempat down. Sempat down. Gimana ini, sempat bingung. Orang yang membawa saya pada pengajaran malah mengkhianati pengajaran. Bingung bagaimana ini. Lalu seiring waktu dalam penyembahan Tuhan berkata, roh yang kuberikan kepada hambaku disebut nama gurunya, Papa, aku berikan kepada kamu. Nah, di situ Papa kuat. Apalagi waktu Tuhan kasih ayat dalam Daniel 11 itu, akan ada ya bintang-bintang yang jatuh, yang gugur sebagai pemurnian.
Akan terjadi di akhir zaman ini. Orang-orang dalam pengajaran dulu, teguh pengajaran, tiba-tiba jatuh. Cobalah dibaca ya. Ini yang kita jaga, doakan supaya saya yang meneruskan perjuangan orang tua saya ya, dalam binaan, dalam pengajaran ini jangan sampai saya gugur, jatuh. Kita baca Daniel 11:35. Daniel 11 ayat 35. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Sebagian dari orang-orang bijaksana itu akan jatuh. Dalam Wahyu 12 di situ sepertiga bintang jatuh, ya gugur. Supaya dengan demikian diadakan pengujian, penyaringan dan pemurnian di antara mereka sampai pada akhir zaman, sebab akhir zaman itu belum mencapai waktu yang telah ditetapkan. Iya, akan terjadi akhir zaman ini penyaringan. Ini setan mau mengganggu, menghancurkan sistem penggembalaan lewat ajaran palsu, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman penggembalaan, firman pengajaran yang sehat yang selama ini telah kita terima, khususnya yang telah membenahi nikah kita, telah membenahi pelayanan kita. Ya, kalau kita dengar lain ya aneh ya, tidak sesuai ya, jangan mau dengar. Lari dalam Yohanes pasal 10 terhadap suara-suara asing, lari. Ya, cobalah dibaca. Yohanes 10 ayat 3 sampai 5. Yohanes 10 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Ini kita baca. Supaya kita tidak disesatkan. Ini kita harus perhatikan. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Itu garis bawahi, kenal suara gembala, kita harus kenal. Ya, terus 5. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Nah, ini supaya kita tidak disesatkan, maka firman penggembalaan itu harus kita kenal. Mengenal suaranya. Nya di sini gembala, Yesus. Nah, firman penggembalaan itu harus kita kenal. Sama dengan firman penggembalaan itu harus mendarah daging dalam kita. Sudah harus menjadi pengalaman hidup kita. Makanya firman itu harus kita dengar dan kita praktekkan. Dengar dan dengar-dengaran. Praktekkan. Sehingga kita kenal mendarah daging. Sudah mendarah daging dalam kehidupan kita sekalian. Sudah menjadi pengalaman hidup. Sudah membenahi nikah, sudah membenahi pelayanan, sudah menolong kita secara pribadi, melepaskan dari segala ikatan dosa. Sudah kita kenal, sudah mendarah daging. Sehingga ketika ada ajaran lain, ajaran yang asing, yang tidak sesuai dengan firman penggembalaan yang kita selama ini kita dengar, kita bisa bersikap tegas. Tidak mau dengar. Di ayat 5 disebut lari. Lari di sini ada ketegasan, tegas untuk menolak. Tegas untuk menolak. Ya. Jangan karena itu keluarga saya yang ajarkan atau kenalan saya, ya harus tegas. Ada sikap tegas untuk menolaknya. Jangan kita buka kesempatan. Ya, ingat Hawa. Satu kali dia buka kesempatan mendengar suara ular langsung tersesat. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus 11 ayat 2 sampai 4, aku khawatir kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati sebagaimana Hawa diperdayakan oleh ular. Nah, ini kita jaga ya. Lari, ada suara lain lari, tegas, tolak, jangan mau dengar, jangan mau baca, jangan. Nah, firman yang sudah menjadi pengalaman hidup itu yang kita pegang teguh. Itu yang kita praktekkan terus, kita pegang teguh. Puji Tuhan. Nah, nanti kalau sudah membuka kesempatan mendengar ajaran asing, 1 kali, 2 kali dia dengar, apalagi kalau sudah ada tanggapan, betul juga ya, ya, iya betul juga, benar juga. Nanti akan merasa asing dalam penggembalaan. Dia akan merasa asing dalam penggembalaan. Suara gembala, ajaran yang sehat dia rasa asing. Karena dia sudah membuka telinga mendengar ajaran yang asing. Yang benar dia akan merasa itu asing. Akhirnya dia tolak. Akhirnya dia keluar dari penggembalaan.
ini sama kami gembala. Sudah mendengar yang lain ajaran-ajaran asing, lalu terapkan dalam gereja, nanti membuat tercerai-berai pemecahan dalam penggembalaan. Nah, ini Tuhan tolong jangan terjadi di dalam kehidupan kita. Saling mendoakan, ya, gembala, jemaat saling ekstra waspada terhadap suara asing, lari. Ajaran yang sehat pegang teguh. Yang sudah jadi pengalaman hidup kita pegang teguh. Pegang teguh. Tuhan tolong kita. Semoga kita bisa mengerti. Ini kesatuan dalam penggembalaan, perhatikan. Kesatuan nikah, perhatikan. Kesatuan dalam penggembalaan, perhatikan. Perhatikan. Gembala membawa masuk ajaran asing itu sama dengan dia membawa masuk serigala di dalam penggembalaan. Habis semua dimakan oleh serigala nanti. Nah, ini akhirnya semuanya ditelan oleh serigala. Jadi menyatu dengan setan, bukan menyatu dengan Tuhan. Nah sudah, kesatuan nikah perhatikan, kesatuan penggembalaan perhatikan. Nah, lebih besar lagi, kesatuan antar penggembalaan juga harus diperhatikan. Nah, dalam kita berfellowship, persekutuan-persekutuan antar penggembalaan itu harus diperhatikan. Harus diperhatikan. Ya, kita baca Yohanes 10 ayat 16. Ayat 16, ini persekutuan antar penggembalaan. Perhatikan ini. Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain. Nah, ada lagi domba-domba lain. Ya, terus? Yang bukan dari kandang ini. Tadi satu kandang sudah diperhatikan, nanti ada lagi kandang yang lain. Kita baca. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku. Ya. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Iya, ini perhatikan persekutuan antar penggembalaan, antar kandang. Apa yang harus diperhatikan itu? Harus satu suara gembala. Yaitu suara Yesus, firman pengajaran yang benar, ajaran yang sehat. Jangan bersekutu antar penggembalaan hanya karena yang jasmani. Tapi harus satu firman pengajaran yang benar, yang sehat. Satu firman pengajaran yang sehat. Ini itu harus diperhatikan itu. Antar kandang. Perhatikan. Kita ini karena saya jadi gembalanya 3 tempat ya itu sudah satu suara semua ini. Nanti persekutuan dengan penggembalaan yang lain ya, kalau nanti reda pandemi bisa lagi bikin persekutuan ya. Pokoknya harus satu, pengajaran yang sehat. Jangan karena hal-hal yang lain. Oh, karena keluargaku diajak oleh keluargaku ya saya ikut. Sementara ajarannya sudah lain. Hati-hati. Ya, ini kita harus perhatikan. Semoga kita bisa mengerti. Puji Tuhan. Ya, kalau nikah, penggembalaan, antar penggembalaan sudah satu firman pengajaran yang benar, maka akan mengarah pada kesatuan bangsa kafir dengan bangsa Israel asli di dalam satu tubuh Kristus yang sempurna. Pengajaran ini sedang mengarah kepada mereka. Kegerakan pengajaran ini sedang menuju kepada mereka. Kalau kita membawa kegerakan penginjilan kepada mereka, mereka tidak akan terima. Sebab mereka menganggap Yesus itu hanyalah anak tukang kayu. Bukan Allah yang lahir menjadi manusia. Tapi kalau kita bawa pengajaran kepada mereka, nah mereka pasti terima. Dan ini sementara ke sana. Jika mereka sudah menerima, pintu kemurahan bagi kita bangsa kafir tertutup. Dan kita yang sudah siap, yang sudah mantap di dalam pengajaran ini akan menyatu bersama dengan mereka dalam satu tubuh Kristus yang sempurna. Memang jumlah dari bangsa Israel itu sudah ditetapkan hanya 144.000 orang. Jumlah dari bangsa kafir rahasia. Karena rahasia, maka kita harus berjaga-jaga. Jangan tergelincir dari pengajaran yang sehat. Amin. Jaga, tetap pegang teguh pengajaran yang benar. Nah, kalau sudah terjadi kesatuan tubuh Kristus, baru menyatu dengan Yesus sebagai kepala. Nah, kemudian terjadi penyatuan dengan Yesus sebagai kepala. Nah, itulah penyatuan mempelai. Penyatuan tabut dengan tutup. Terjadi sakinah glory, sinar kemuliaan.
Oh, semoga kita bisa mengerti. Ini arahnya. Ya, kita sementara menuju ke sana. Penginjilan membawa kita masuk halaman. Setelah itu masuk dalam ruangan suci. Pengajaran itu membawa kita masuk dalam ruangan suci. Penggembalaan yang benar untuk membawa masuk pada ruangan maha suci. Kesempurnaan, penyatuan dengan Yesus sebagai kepala. Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Sekali lagi ingat, Tuhan sudah akan segera berpaling kepada umatnya, bangsa Israel asli. Tuhan sudah akan segera berpaling. Pengajaran ini membangkitkan cemburu mereka. Dan Tuhan akan segera berpaling kepada mereka. Kita baca ayat-ayatnya. Roma pasal 11. Roma pasal yang ke-11. Kita membaca ayat yang ke-11 dulu. Kemudian 13, 14, lompat 17 sampai 24. Kita baca banyak ayat. 11, 13, 14, 17 sampai 24. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain, supaya membuat mereka cemburu. Ya, aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Ya. Yaitu kalau aku dapat membangkitkan cemburu di dalam hati kaum sebangsaku menurut daging dan dapat menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, janganlah kamu bermegah terhadap cabang-cabang itu. Jikalau kamu bermegah, ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Akar itu ada 3 akar, Abraham, Ishak dan Yakub. Itu akarnya yang menopang. Terus mungkin kamu akan berkata, ada cabang-cabang yang dipatahkan supaya aku dicangkokkan di antaranya sebagai tunas. Karena mereka tegar, mereka dipatahkan supaya kita dicangkokkan. Terus baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, Ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Terus sampai 24. Tetapi mereka pun akan dicangkokkan kembali jika mereka tidak tetap dalam ketidakpercayaan mereka, sebab Allah berkuasa untuk mencangkokkan mereka kembali. Sebab jika kamu telah dipotong sebagai cabang dari pohon zaitun liar dan bertentangan dengan keadaanmu itu, kamu telah dicangkokkan pada pohon zaitun sejati. Terlebih lagi mereka ini yang menurut asal mereka akan dicangkokkan pada pohon zaitun mereka sendiri. Iya, puji Tuhan. Hari suatu saat Tuhan sementara sedang mau berpaling kepada umatnya yang dia pilihnya, bangsa pilihannya, itulah Israel. Tuhan sementara berpaling kepada mereka, kepada umatnya bangsa Israel asli. Mereka disebut carang zaitun asli, tetapi dipotong oleh Tuhan karena kekerasan hati mereka. Mereka menolak Yesus sehingga mereka dipotong oleh Tuhan. Dan kita ini hanya carang zaitun liar. Kita bangsa kafir hanya carang zaitun liar yang dicangkokkan pada pohon zaitun asli. Yang disokong oleh 3 akar, Abraham, Ishak dan Yakub. Kita ini hanya carang liar yang dicangkokkan. Kita menerima kemurahan Tuhan. Kita sudah menerima kemurahan Tuhan yang diwujudkan dengan firman pengajaran ini, pembukaan rahasia firman pengajaran yang benar ini, untuk menjadikan kita tubuh Kristus yang sempurna. Ingat, ini yang harus kita ingat. Kalau carang yang asli Israel, karena keras hati Tuhan potong, Tuhan potong, apalagi kita yang hanya carang zaitun liar yang dicangkokkan, lalu kita tidak menghargai kemurahan Tuhan, lalu kita keras hati, tidak mau menerima ajaran yang sehat,
tidak mau menerima pengajaran yang benar, ya, bagaimana sudah nasib kita? Yang asli saja Tuhan potong, apalagi hanya kita ini yang hanya carang dicangkokkan. Oh, mudah saja Tuhan potong, Tuhan buang, dibakar. Nah, sebab itu ya, selagi pintu kemurahan masih terbuka, Tuhan belum beralih kepada bangsa Israel asli, belum ke sana. Ya, tapi sementara mau ke sana, sedang mau ke sana. Ini hati-hati, selagi pintu kemurahan masih terbuka, masih ada firman pengajaran yang benar, yang sehat, yang bisa kita terima, yang bisa kita dengar. Lembutkan hati untuk menerimanya. Dengar dan dengar-dengaran, itu lembutkan hati untuk menerimanya, ya. Lembutkan hati, puji Tuhan. Jangan sombong. Tadi di ayat yang keberapa dikatakan jangan sombong, jangan keras hati, jangan sombong, jangan keras hati. Nanti kita berhadapan dengan kekerasan Tuhan. Kalau kita sombong, coba ayat 12 atau ayat berapa? Coba ayat berapa? Ayat 20. Baiklah, mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka, dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Jangan sombong. Lagi di ayat 22. Jangan sombong, jangan kita mempermainkan kemurahan Tuhan. Ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Ini semoga kita bisa mengerti. Ayo, biar kita perhatikan kemurahan Tuhan. Hari-hari masih terbuka lebar sekarang pintu kemurahan. Kita masih bisa mendengar firman pengajaran. Masih ada, masih disebarluaskan juga lewat internet di mana-mana, ya. YouTube, Facebook, nah itu di mana-mana pemberitaan firman pengajaran. Jangan sombong, lembutkan hati, terima. Ingat kita hanya sait liar. Tidak mau menerima, ya sudah Tuhan potong. Bangsa Israel saja Tuhan potong, apalagi hanya kita. Nah, jangan sombong. Ada kekerasan Tuhan. Jangan sampai kita berhadapan dengan kekerasan Tuhan. Biar kita mau menerima kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekarang jalan keluar supaya tidak menjadi pengejek dan pemecah belah. Sebab roh ini bekerja luar biasa sekarang ini. Banyak orang Kristen yang tampil jadi pengejek, jadi pemecah belah. Jalan keluarnya bagaimana? Kita kembali membaca di dalam suratan Petrus tadi. Ya, kita baca kembali di dalam 2 Petrus 3 tadi. Kita baca, ini jalan keluar supaya tidak menjadi pengejek dan pemecah belah sehingga dihukum oleh Tuhan. Kita baca ayat yang ke-5 dan 6. 5 dan 6. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Iya, ingat dulu bumi dimusnahkan oleh Tuhan lewat air bah. Tetapi Nuh selamat karena membuat bahtera dan masuk di dalamnya. Bahtera yang diperintahkan oleh Tuhan dan dia masuk di dalamnya. Jadi supaya tidak menjadi pengejek dan pemecah belah, jawabannya masuk bahtera Nuh secara rohani. Bukan lagi yang jasmani. Sekarang kita masuk bahtera Nuh secara rohani. Dulu di zaman Nuh mereka mengejek. Orang-orang di zaman Nuh mengejek, jadi pengejek, menolak penyucian. Hidup mengikuti hawa nafsu daging tadi, kawin campur, menikah sesuai dengan pandangan dagingnya, selera daging, menjalankan hidup yang rusak. Nah, mereka menjadi pengejek. Kemudian jadi pemecah belah. Itu menjalankan nikah yang rusak. Itu. Pengejek, pemecah belah, menolak penyucian, menjalankan nikah yang rusak. Boleh dibaca nanti dalam Kejadian 6 situ. Nah, ini dulu ya, pengejek, mereka jadi pengejek, menjadi pemecah belah dan dihukum oleh Tuhan dengan air bah, tapi Nuh selamat. Nuh selamat. Nah, sekarang juga kita menghadapi pengejek, pemecah belah.
Nah, jangan sampai roh itu masuk dalam diri kita. Sebab itu ayo masuk dalam bahtera Nuh secara rohani. Apa itu bahtera Nuh secara rohani? Apa bahtera Nuh secara rohani? Yang pertama, pengertian bahtera Nuh. Yang pertama, kita baca 1 Petrus 3 ayat 20 dan 21. Ini bahtera Nuh. 1 Petrus 3 ayat 20 dan 21. Mari masuk di dalamnya. Ayo segera supaya kita jangan kena hukuman Tuhan. Ya, silakan. Yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus. Iya, terima kasih. Nah, jadi ini pengertian bahtera Nuh yang pertama, yaitu baptisan air yang benar. Itu bahtera Nuh. Baptisan air yang benar. Yang sesuai firman. Ya, bahtera Nuh itu perintahnya dari Tuhan. Kemudian strukturnya, bentuknya itu dari Tuhan semua. Ya, Tuhan yang perintahkan harus buat begini, harus 3 tingkat dan seterusnya. Nah, begitu juga baptisan air yang benar. Petunjuknya dari Tuhan, teladannya dari Yesus. Bukan sesuai dengan aturan manusia atau organisasi, bukan, tapi harus sesuai firman. Bagaimana Yesus dibaptis, begitu juga kita dibaptis. Jadi tidak usah diperdebatkan, sudah fix sebenarnya, sudah pas, sudah pasti. Bagaimana pelaksananya, bagaimana caranya, sudah sesuai, ikuti saja bagaimana Yesus dibaptis. Sudah dewasa, kemudian dikubur di dalam air. Ya, sudah gitu saja, ikuti. Ada meterai nama yang lengkap dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu Tuhan Yesus Kristus. Ya sudah. Ya, Yesus adalah Allah Tritunggal, kepenuhan dari Allah Tritunggal. Jadi ya dalam diri Yesus ada nama Bapa, nama Anak dan nama Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Ya makanya waktu Yohanes membaptiskan Yesus, ya tidak ada lagi disebut dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, sebab semua itu sudah ada pada diri Yesus. Nah, sekarang kita dibaptis, harus punya nama itu, meterai nama yang jelas itu, Allah Bapa, Anak Allah, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pelaksananya bagaimana? Ya, seperti Yesus dibaptis, begitu juga kita. Tidak usah, kalau nanti tidak ada air bagaimana, kalau kurang air, kalau begini, kalau begitu. Seperti satu cerita yang pernah dicerita oleh Papa. Suatu ketika ada penginjil, pergi ke satu tempat. Ya menginjil, baptisannya yaitu hanya bukan dikubur, bukan diselamkan, ya, dia ajarkan seperti itu. Ya, kemudian kuda yang dia kendarai meninggal. Lalu dia suruh minta tolong sama orang-orang yang sudah dia injili, yang sudah menerima Yesus, tolong kuburkan. Sudah, mereka sudah kuburkan. 1 hari, 2 hari, tercium bau menyengat. Bau bangkai, bau busuk. Begitu dicek di mana kuda itu dikuburkan, dilihat cuma ditaruh tanah di kepalanya kuda. Ditaruh tanah di situ. Kenapa kuburnya begini? Ya kan Pak Pendeta bilang menguburkan hidup lama seperti itu saja. Bukan diselamkan. Nah itu dulu pernah Papa cerita. Mari, jadi ikuti caranya Yesus. Teladannya Yesus. Yesus keluar dari air, berarti sebelum dia keluar dari air, dia masuk di dalam air. Sedalam apa masuknya? Airnya sedalam apa? Ya sedalam kuburan. Roma 6 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kolose pasal 2 juga ada di situ. Begitu. Jadi tidak usah lagi berdebat, sudah fix semua tertulis dalam Alkitab. Tinggal mau praktek, teruskan, lanjutkan teladannya Yesus atau tidak. Semoga kita bisa mengerti. Nah,
Baptisan air yang benar menghasilkan hati nurani yang baik. Nah, tadi ya di ayat 21. Menghasilkan hati nurani yang baik, yaitu hati nurani yang taat pada firman. Nah, makanya kenapa sering berdebat? Ya karena baptisannya tidak sesuai firman, makanya hatinya tidak baik, selalu melawan. Kalau hati nuraninya baik, pasti taat pada firman. Begitu. Semoga kita bisa mengerti. Sudah jelas. Baptisan air bagaimana sudah jelas. Tidak usah lagi mau diperdebatkan. Ayatnya sudah sangat jelas. Atau tidak apa-apa dibaca lagi. Ya, karena ini juga secara live streaming ya. Saudara-saudara yang mendengar di luar, banyak yang mendengar juga di luar sana. Mari kita baca dulu Matius 3. Ayo kita baca. Matius pasal yang ketiga. Ayat 16. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Yesus keluar dari air, berarti sebelumnya dia masuk dalam air. Sedalam apa masuk airnya? Roma 6 ayat 4. Ini dalamnya air itu segini. Kita baca Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia. Kuburan. Coba ada kuburan, kira-kira bagaimana perasaannya Bapak Ibu ketika melewati satu kuburan yang dikubur hanya ujung rambut. Kaki, badan, keluar ke atas. Waduh, apalagi lewat tengah malam. Wah, ketakutan. Atau separuh badan masuk. Di atas tidak, harus semuanya ujung rambut sampai ujung kaki masuk semua. Ya itu Kolose lagi baca. Kolose 2. Kolose pasal 2 ayat 12. Kolose 2 ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan. Dikuburkan jelas. Dikuburkan bersama dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu. Puji Tuhan. Terima kasih sampai situ. Lalu materainya harus lengkap, jelas. Ini saya ulang lagi supaya kita lebih mantap memahami. Oke, pelaksanaannya sudah benar, dikubur bersama Yesus. Materai namanya juga harus benar. Apa materai namanya? Bagaimana? Kita baca Matius 28 ayat 19. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Iya, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa itu punya nama, Anak itu punya nama, Roh Kudus juga punya nama. Di sini ada 3 kita bapak-bapak di sini. Coba kalau ada orang panggil Bapak, semua menoleh kan? Bapak yang mana ini? Bapak Handri, tahu itu. Ada namanya. Nah, ayat diterangkan dengan ayat. Seringkali pelaksananya sudah betul, dikubur dalam air, tetapi meterainya yang tidak lengkap. Aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sudah. Tidak disebutkan nama Bapa siapa, nama Anak siapa, nama Roh siapa, Roh Kudus siapa. Nah, ayat diterangkan dengan ayat. Kisah Rasul pasal yang kedua. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 36 dan 38. Nah, ini bisa nanti catat lagi. Pasal 10 ayat 48 boleh dicek di situ. Pasal 19 ayat 5. Sekarang kita baca saja ayat 36 dan 38. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, nama Bapa, nama Allah Bapa itu Tuhan. Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, tadi di ayat 36 Tuhan, di ayat 38 Yesus Kristus. Nah, lengkap Tuhan Yesus Kristus. Sangat jelas ya, sangat jelas. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Kisah Rasul 10 ayat 48 juga disebut dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Dalam pasal 19 juga dalam Kisah Para Rasul. Nah, ayat yang kelima dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kalau digabungkan semua Tuhan Yesus Kristus. Nah, semoga kita bisa. Ini yang menentukan
hati nurani baik atau tidak. Hati baik pasti taat pada firman. Pasti bisa taat pada firman. Inilah pengertian tabernakel secara rohani. Yang pertama, baptisan air yang benar. Kemudian pengertian tabernakel yang kedua, pengertian baptisan air yang kedua, mohon maaf ya. Bahtera Nuh, ya sudah putar-putarin, mohon maaf. Pengertian Bahtera Nuh yang pertama, baptisan air yang benar. Pengertian Bahtera Nuh yang kedua, tabernakel, pengajaran tabernakel. Itu pengertian yang kedua. Loh, mengada-ada ini pendeta. Mana ayatnya? Pengajaran tabernakel. Ada kesamaan antara tabernakel Musa, kemah suci, atau Baitul Muqaddis, atau kemah kesaksian, dengan Bahtera Nuh. Ada kesamaannya. Kesamaan yang pertama, memiliki 3 ruang. 3 tingkatan atau 3 ruang. Kalau Bahtera Nuh itu 3 tingkat. Tingkat bawah, tengah, atas. Itu bisa dibaca nanti dalam Kejadian 6 ayat 16. Nah, tabernakel 3 ruang. Halaman, ruangan suci, ruangan maha suci. Itu dalam tabernakel. Jadi ini kesamaan pertama. Kesamaan yang pertama, ada 3 ruangan atau 3 tingkatannya. Nah, kemudian itu Kejadian 6 ayat 16, boleh dibaca nanti ya di rumah. Kemudian kesamaan yang kedua, perintah pembuatannya sama. Perintah pembuatannya sama. Bahtera Nuh, perintahnya haruslah kau buat. Tabernakel juga begitu, haruslah kau buat. Ayo ini dibaca, Kejadian 6, 14, 15, Keluaran 25, 8 dan 9. Kejadian 6, 14, 15, Keluaran 25, ayat 8 dan ayat 9. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ya, beginilah engkau harus membuat bahtera itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Ya, coba terjemahan lamanya. Terjemahan lamanya yang tadi belum keluar, Kejadian dulu. Ya, terjemahan lamanya Kejadian. Ya, Kejadian tadi. Pasal yang ke-6 ayat 14. Ayo. Jadi kalau belum dibaca yang Keluaran jangan dulu tampil. Terjemahan lamanya. Nah, itu. Perbuatlah akan dirimu sebuah bahtera dengan kayu gofir, hendaklah. Dalam terjemahan lama, hendaklah. Nah, sekarang Keluaran 25. Ayat 8 dan 9, kemudian terjemahan lamanya juga. Keluaran 25, ayat 8 dan ayat 9, kemudian terjemahan lamanya. Dan engkau harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci. 9 loh. 9, ya. Sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Ya, sekarang terjemahan lama. Ya, terjemahan lama. 8 dulu. Ya, aduh. Ya, 8 kalau di Malang tek komputer. Maka hendaklah mereka itu memperbuatkan daku sebuah Baitul Muqaddis. Hendaklah, sama. Bahtera tadi juga ayat 9 sekarang. Setuju dengan segala yang akan kutunjukkan kepadamu, setuju dengan teladan kemah dan teladan segala perkakasnya, hendaklah mereka itu memperbuatkan dia. Nah, ini sama perintahnya. Hendaklah, haruslah atau hendaklah. Ini ada kesamaan. Jadi pengertian rohani Bahtera Nuh yang pertama, baptisan air yang benar. Pengertian rohani yang kedua, pengajaran tabernakel. Bahtera Nuh sudah hancur, tabernakel secara jasmani juga sudah hancur. Sekarang pengajarannya. Jadi supaya kita tidak menjadi pengejek dan pemecah belah, yuk masuk baptisan air yang benar. Selanjutnya masuk dalam penggembalaan yang dibina oleh pengajaran tabernakel, pengajaran yang sehat, yang benar. Semua tertulis dalam Alkitab berarti milik semua gereja, tinggal mau terima atau tidak, itu saja. Ada tertulis dalam Alkitab, tinggal mau terima atau tidak. Ya.
Puji Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Maka kita tidak akan menjadi pengejek, menjadi pemecah belah. Tidak akan. Puji Tuhan. Ayo masuk semua. Masuk Bahtera Nuh. Baptis air. Sudah. Pelaksananya sudah benar. Syarat pelaksananya sudah benar. Hasilnya hidup dalam kebenaran. Sudah. Memiliki hati nurani yang baik. Baik. Puji Tuhan. Kemudian ayo masuk dalam penggembalaan. Jangan puas baru soal baptisan. Itu baru daerah halaman. Lanjutkan masuk dalam penggembalaan ruangan suci. Yang dibina oleh pengajaran yang sehat. Pengajaran tabernakel. Kabar mempelai dalam terang tabernakel. Itu tertulis dalam Alkitab milik semua gereja. Sekali lagi. Milik semua gereja. Tinggal mau terima atau tidak saja. Itu saja. Semoga kita bisa mengerti. Dan jangan putus asa kalau kita seringkali kita hanya melihat jumlah. Ya, pengajaran tabernakel sedikit. Kabar mempelai sedikit. Jangan putus asa. Jangan pesimis. Cuma lihat jumlah. Sehingga kita jadi terganggu pikiran kita. Kita keluar saja. Hanya sedikit di sini. Di sana lebih banyak. Ya, suatu saat akan terjadi kegerakan yang besar. Bangsa-bangsa dikatakan akan berduyun-duyun naik ke Gunung Sion untuk mendengar pengajaran. Jadi suatu saat akan terjadi kegerakan pengajaran, kegerakan yang besar. Orang banyak akan mencari ini, pengajaran ini. Akan mencari pengajaran ini. Ya. Kita yang sudah di dalamnya, jangan keluar. Terus bertahan, amin. Terus bertahan. Ya. Jangan jadi pengejek, pemecah belah, berbalik menghina. Jangan. Ya, cobalah dibaca. Yesaya, ya kita baca. Yesaya pasal yang kedua. Suatu saat orang-orang akan mencari pengajaran ini. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun naik ke gunung Sion untuk mendengar pengajaran. Yesaya 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Iya, ini sudah pengajaran puncak ini. Jangan kita lepaskan terus. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, "Mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem." Iya, ini akan terjadi. Ya tinggal kita buka pintu gereja. Jiwa masa sekarang tinggal live streaming orang mendengar. Ini suatu saat. Jadi kita tidak usah pesimis. Suatu saat. Ya, sayang sekali orang yang sudah dalam pengajaran lalu menghina. Bahkan sekarang banyak pendeta-pendeta yang tidak percaya lagi dengan Allah Tritunggal. Loh, bingung saya. Kok aneh ya, pendeta yang seharusnya mengajar jemaat untuk beriman kepada Tuhan tidak percaya lagi tentang Allah Tritunggal. Sudah ada yang Dwi Tunggal. Ada yang mengatakan itu adalah 3 pribadi, bukan lagi esa, bukan satu, dan seterusnya. Ya, ayo kita pegang teguh pengajaran yang benar. Nah, kalau Allah Tritunggal itu penginjilan saja sudah bingung, mau pengajaran bagaimana? Pegang teguh, ini pengajaran yang benar. Puji Tuhan. Nah, sekarang hasilnya, bagian-bagian terakhir. Nah, kita akan lihat dalam Kejadian 7 ayat 16. Kejadian 7 ayat 16. Ini yang kita akan nikmati kalau kita masuk Bahtera Nuh. Kalau kita masuk baptisan air yang benar, kemudian dilanjutkan masuk dalam penggembalaan yang dibina oleh pengajaran tabernakel, kabar mempelai dalam terang tabernakel, ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Ini hasilnya Kejadian 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. Nah, ini perbedaan Bahtera Nuh dengan bahtera yang lain. Perahu-perahu yang lain, kapal-kapal yang lain. Di Bahtera Nuh, pintunya ditutup langsung oleh Tuhan. Jadi ada campur tangan Tuhan. Tuhan yang menutup pintu Bahtera Nuh. Jadi hasilnya, jika kita masuk baptisan air yang benar, kita lanjutkan tergembala dalam binaan pengajaran yang benar, maka kita berada di dalam tangan Yesus, Gembala Agung
Imam besar agung. Nah, kita ada di dalam tangan Yesus, imam besar agung. Ini, jadi jangan takut. Kita ada di tangan Yesus. Ya, mungkin orang ejek, orang hina, terserah. Yang penting kita berada di tangan Yesus. Kalau kita keluar dari penggembalaan, di luar tangan Yesus Gembala Agung, di luar tangan Yesus imam besar, rugi kita. Kita ada di tangan Yesus imam besar, Yesus Gembala Agung kita, amin. Ada di tangan Yesus. Puji Tuhan. Untuk apa tangan Yesus ini? Untuk apa bagi kita sekarang? Tangan Yesus fungsinya, gunanya untuk apa bagi kita? A. Ibrani 2 ayat 17 sampai 18. Ibrani 2 ayat 17 sampai 18. Ini kegunaan tangan Yesus. Untuk apa kita baca? Ibrani 2 17 sampai ayat yang ke-18. Itulah sebabnya, maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Iya, ini untuk apa? Yang pertama atau A, untuk mendamaikan kita dengan Allah, sama dengan menyucikan kita. Mendamaikan kita dengan Allah itu sama dengan menyucikan kita. Itu untuk apa tangan Yesus imam besar, Yesus Gembala Agung? Untuk mendamaikan kita dengan Allah, untuk menyucikan kita dari segala dosa, pelanggaran, kekurangan-kekurangan kita, disucikan. Ini tangan Yesus imam besar. Oh, bahagia kita. Jadi jangan takut, kita dalam penggembalaan biarpun kita dihina, tapi kita dalam tangan Yesus, amin. Ya, kita didamaikan, disucikan selalu, secara terus menerus disucikan. Untuk apa lagi? Yang kedua tadi ayat 18, untuk menolong kita menghadapi segala pencobaan atau ujian pada waktunya, tepat pada waktunya. Ya, menolong kita dari segala pencobaan, segala ujian, tepat pada waktunya. Jangan takut. Kita ditolong tepat pada waktunya. Lagi, untuk apa lagi tangan Yesus imam besar? Ya sudah disucikan, baik, ditolong tepat pada waktunya, puji Tuhan. Baik, untuk apa lagi tangan Yesus imam besar? Nah, sekarang gembala, Yesus imam besar atau Yesus Gembala. Mari kita baca di dalam Injil Yohanes. Ini kita baca. Yohanes pasal 10. Ya, bagian terakhir. Ayat 27-28. Yohanes 10, 27-28. Untuk apa tangan Yesus imam besar, tangan Yesus Gembala Agung? Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Iya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Iya. Untuk apa lagi? Yang ketiga, untuk memberikan hidup.